Kemudian selanjutnya ada array. Nah, array sendiri biasa kita gunakan dalam pemrograman untuk menyimpan beberapa variabel di dalam beberapa value variabel di dalam satu variabel. Nah, bisa dilihat contohnya. Di sini kita membuat satu variabel cars dengan 3 isi. Itu ada Volvo, BMW, kemudian ada Toyota. Nah, untuk pemanggilannya di sini kita menggunakan echo, kemudian kita bisa menggunakan tanda titik untuk menggabungkan string, kemudian dengan kemudian dengan nama variabelnya sendiri. Kemudian di sini diikuti dengan indeks dari array yang ingin kita panggil. Nah, array sendiri berawal dari indeks 0. Kemudian di sini akan tampil mulai dari indeks 0 hingga indeks 3 Toyota. Nah, untuk array sendiri kita juga bisa menghitungnya dengan fungsi count. Di sini kita akan menampilkan jumlah dari isi variabel cars. Maka tampil 3. Selanjutnya pada array ada indeks. Untuk contohnya bisa dilihat pada script di sini. Kita membuat variabel cars. Kemudian di dalam array terdapat 3 value, yaitu ada Volvo, kemudian BMW, kemudian ada Toyota. 3 indeks ini, jika kita ingin menampilkannya, kita bisa menggunakan perintah echo, kemudian diikuti dengan nama dari variabel array-nya sendiri. Kemudian untuk indeks yang mana yang ingin ditampilkan. Nah, untuk array sendiri itu indeksnya sendiri dimulai dengan angka 0. Nah, pada array kita juga bisa mengaksesnya dengan menggunakan perulangan for. Nah, untuk proses dari script ini sendiri, di sini kita membuat sebuah variabel cars dengan array dengan indeksnya. Kemudian di sini kita mendeklarasikan variabel array length, yaitu adalah count dari atau jumlah dari variabel array cars. Nah, pada perulangan ini nilai awal dari x adalah 0. Kemudian di sini untuk variabel x-nya sendiri kita batasi hingga kurang dari jumlah dari array yang telah kita buat, yaitu 3. Kemudian di sini untuk x-nya setiap blok script ini dijalankan maka akan ditambahkan 1. Maka setelah kita menampilkan 1 kali Volvo, maka nilai X akan bertambah 1, kemudian akan dijalankan lagi BMW, maka nilai X akan bertambah 1 lagi, yaitu 2, kemudian akan dieksekusi lagi Toyota, nah maka nilai X akan menjadi 3. Nah, maka perulangan akan berhenti di situ. Karena nilai X sudah lebih kecil dari array length. Jika dieksekusi lagi, maka nilai X akan lebih besar daripada nilai array length. Yang mana array length di sini yaitu jumlah dari indeks cars, array cars. Kemudian selanjutnya ada pembahasan mengenai associative arrays. Nah, bisa dilihat pada layar di sini kita bisa menggunakan 2 cara untuk membuat sebuah array asosiatif.
Nah, yang pertama di sini dengan menuliskan variabel array, kemudian diikuti dengan array-nya. Nah, untuk tanda petik pertama di sini, ini merupakan key dari array-nya. Kemudian untuk yang setelah tanda panah ini merupakan value dari array-nya. Nah, bisa juga dengan menuliskannya satu persatu seperti ini. Key array, kemudian ada value-nya. Nah, bisa dilihat di sini prosesnya kita menampilkan string Peter is, kemudian menggabungkannya dengan array age, dengan kata kunci Peter, kemudian years old. Nah, maka yang akan tampil adalah value dari Peter ini sendiri. Nah, yaitu 35. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh selanjutnya. Nah, pada array ini kita bisa menggunakan perulangan for each. Nah, pada perulangan ini, pada parameternya di sini kita mendefinisikan bahwa age yang sudah kita buat di sini kita deklarasikan sebagai variabel x dengan x value. Nah, untuk pemanggilannya sendiri kita bisa menggunakan ini. Nah, x sendiri di sini adalah key-nya, kemudian ada x value-nya. X value dari Peter yaitu 35. Nah, maka akan tampil 35 dan Peter. Selanjutnya ada PHP multidimensional array. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita hanya membahas array dengan satu dimensi saja. Nah, bisa dilihat pada layar. Di sini kita mendeklarasikan array dengan ada baris dan kolomnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk baris pertama, untuk setiap barisnya kita terdapat ini, kemudian ini pendeklarasiannya, kemudian untuk kolomnya merupakan isi dari array-nya. Nah, untuk pemanggilannya di sini untuk kurung siku pertama adalah barisnya, kemudian yang kurung siku kedua merupakan kolom. Maka value-value dari variabel array yang telah dibuat akan tampil seperti ini. Selanjutnya untuk multidimensi array bisa kita akses juga melalui perulangan for. Sama seperti sebelumnya, di sini kita mendeklarasikan nilai awalnya yaitu row-nya, kemudian ada nilai akhirnya untuk membatasi perulangan, kemudian ada operator post increment-nya. Kemudian di sini kita tinggal memanggil value array yang ingin ditampilkan. Selanjutnya di sini ada sorting array. Nah, sorting array ini kita gunakan untuk menyusun array sesuai dengan yang kita mau. Di sini ada fungsi sort untuk ascending array, kemudian ada rsort, kemudian asort. Nah, yang pertama di sini ada fungsi sort. Nah, fungsi sort sendiri ini kita gunakan untuk menyusun array atau menyorting array secara ascending.
Nah, bisa dilihat isi dari array yang kita sorting berdasarkan alfabet. Sini dimulai dari B, kemudian V. Nah, untuk prosesnya sendiri di sini kita mendeklarasikan C-length merupakan jumlah dari variabel array cards. Kemudian di sini kita juga menggunakan fungsi sort cards. Nah, untuk perulangannya sendiri di sini ada nilai awalnya 0, kemudian kita membatasinya hingga jumlah array-nya tertampung semua, kemudian ada operator post increment. Kemudian di sini kita menampilkan variabel array cards dengan indeks X. Nah, indeks X ini akan terisi otomatis setelah for ini dilewati, kemudian akan ditambahkan 1. Kemudian akan diberikan 1 kali enter. Nah, kemudian selanjutnya sort ini juga bisa kita gunakan pada tipe data integer seperti ini. Nah, maka dia akan tersusun secara ascending. Untuk prosesnya sendiri sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya ada fungsi rsort. Nah, rsort sendiri ini digunakan untuk menyusun array secara descending. Untuk prosesnya sama seperti sebelumnya. Kemudian selanjutnya rsort juga bisa kita gunakan untuk tipe data integer. Selanjutnya ada fungsi asort. Nah, asort ini bisa kita gunakan untuk menyorting value dari array yang kita buat. Nah, jadi dia menyorting berdasarkan value-nya, bukan berdasarkan key-nya. Nah, di sini asort sendiri kita gunakan untuk ascending, untuk menyusun secara ascending. Untuk prosesnya sama. Di sini untuk array kita gunakan for each, perulangan for each. Di sini each kita definisikan sebagai variabel x, kemudian untuk key-nya, untuk value-nya sendiri x value. Kemudian kita lakukan pemanggilan, yaitu menampilkan x dan juga x value. Nah, kemudian selanjutnya ada fungsi ksort. Nah, ksort sendiri kita gunakan untuk menyorting berdasarkan key-nya. Nah, jadi yang disorting ini berdasarkan key yang ada pada array. Nah, bisa dilihat di sini kita menyorting berdasarkan key. Nah, penyortingan juga dilakukan berdasarkan ascending. Nah, untuk prosesnya sendiri kita menggunakan for each untuk array. Untuk prosesnya sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada fungsi rsort. Nah, rsort sendiri kita gunakan untuk menyorting berdasarkan key dan juga value-nya. Berdasarkan value-nya. Untuk prosesnya sendiri sama seperti sebelumnya. Nah, rsort ini kita gunakan untuk menyusun index array, value array, berdasarkan value-nya berdasarkan descending. Nah, kemudian ada fungsi krsort. Nah, perbedaannya pada rsort tadi kita menyusunnya berdasarkan value. Untuk krsort sendiri kita menyusunnya berdasarkan
berdasarkan key array yang telah kita buat. Nah, penyusunan ini dilakukan berdasarkan descending. Untuk prosesnya sama seperti fungsi-fungsi sebelumnya. Selanjutnya pada PHP ada variabel superglobal. Nah, superglobal ini digunakan biasanya untuk mengakses server atau request. Nah, superglobal ini bisa kita akses di berbagai fungsi yang kita buat tanpa penambahan apapun, tanpa melakukan apapun. Nah, yang pertama ada PHP superglobal variable globals. Nah, untuk global sendiri kita bisa menggunakannya untuk mengakses variabel dari berbagai script PHP kita dan juga dari berbagai fungsi dan juga ataupun method. Nah, jadi dengan variabel globals ini, walaupun dia berada di dalam sebuah fungsi seperti variabel z ini, nah kita tetap bisa mengaksesnya di luar fungsi tersebut. Kemudian ada superglobal server. Nah, server ini kita gunakan untuk mengakses beberapa hal di dalam server seperti PHP self. Ini akan memberikan hasil file yang kita jalankan pada PHP. Kemudian ada server name, ini akan mengembalikan nama dari server kita dalam bentuk IP. Kemudian ada HTTP host, yaitu mengembalikan IP host yang kita gunakan. Kemudian ada HTTP referrer, yaitu mengembalikan alamat dari server kita. Kemudian ada HTTP user agent, yaitu mengembalikan nilai browser client yang digunakan, yaitu OS-nya ataupun browsernya, kemudian alamat IP-nya. Kemudian di sini ada script name, yaitu mengembalikan path dari PHP yang kita gunakan, file PHP yang kita gunakan. Kemudian di sini ada superglobal request. Nah, request ini bisa kita gunakan pada pembuatan form. Nah, di sini ketika kita akan mengklik submit pada output dari script ini, nah maka data akan dikirim ke alamat yang sudah kita tentukan ini. Nah, pada proses ini kita membuat form dengan metode post, kemudian action, kemudian ada input name-nya, kemudian ada tombol submit. Kemudian di sini pada pengkondisian PHP-nya sendiri, di sini kita menggunakan server, kemudian request method. Nah, di sini kita akan mempost-nya. Nah, pada bagian ini kita akan mendapatkan nama dari apa yang telah kita submit di sini. Nah, kemudian nanti jika nama yang kita input belum kita isi, maka nanti akan keluar
empty, kemudian jika sudah terisi maka nama yang kita tampilkan akan tampil. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, maka akan tampil. Kemudian ada super global post. Nah, post ini kita gunakan untuk mengambil nilai dari apa yang telah disubmit oleh user. Kemudian ada get. Nah, untuk get sendiri di sini dia akan mengambil data setelah kita mensubmitnya di HTML. Kemudian akan mengirimkannya melalui URL. Nah, antara get dan post sendiri, sebenarnya kita lebih aman menggunakan post karena dia lebih menjaga data-data yang disimpan di dalam form kita. Selanjutnya pada PHP kita juga mengenal regex atau regular expression. Nah, regex ini biasanya kita gunakan untuk manipulasi teks, kemudian untuk pencarian, dan juga untuk match atau pencocokan kata yang kita cari. Nah, pada PHP sendiri untuk penggunaan regex kita bisa menggunakan fungsi breakmatch atau breakmatch all, kemudian ada break replace. Breakmatch sendiri di sini di deskripsinya di sini akan mengembalikan nilai 1 jika kata yang dituju itu ditemukan, dan jika kata atau string yang dituju tidak ditemukan maka akan mengembalikan nilai 0. Sementara untuk fungsi breakmatch all ini dia akan mengembalikan berapa kali sebuah string yang dicari itu dicari. Kemudian ada fungsi break replace. Nah, break replace ini akan mengembalikan nilai baru di mana ketika kita mencarinya string itu ditemukan. Nah, maka akan diganti dengan kata baru yang kita inginkan. Nah, di sini ada salah satu contoh untuk breakmatch. Nah, untuk patternnya di sini ada with school, kemudian untuk str-nya ada kalimat visit school. Nah, ketika kita menjalankan tampilkan breakmatch ini, maka akan tampil angka 1 karena terdapat string yang match atau cocok. Nah, kemudian ada breakmatch all. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menghitung berapa banyak kata yang dicari itu, ada berapa banyak yang cocok.
Nah, kita bisa menggunakan fungsi break match all. Nah, di sini kata yang dicari yaitu kata ain. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, dan 4. Maka hasil outputnya nanti adalah 4. Kemudian ada fungsi break replace. Nah, break replace di sini bisa kita gunakan untuk mengganti beberapa kata yang ingin kita ubah. Nah, di sini kita akan mengubah kata Microsoft menjadi Wither School. Nah, untuk sintaksnya sendiri bisa dilihat. Di sini echo untuk menampilkan hasil nanti, kemudian di sini fungsi break replace, kemudian pattern atau tujuan, kemudian di sini kata yang akan menggantikan nanti, kemudian di sini ada str atau tujuan kata yang ingin kita kirim nanti. Nah, di dalam regex sendiri ada banyak sekali perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Seperti perintah or, kemudian ada perintah instance, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan PHP dasar dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.